Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Mas Jamaiyah Mahmudiyah Dr. Haji Muhijjar Mukhtar MS. Yang saya hormati Umi Kepala Madrasah Mas Jamaiyah Mahmudiyah Umi Hidayatun Nashara SPD. Yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz Mahali Hakim ST SPDI yang sengaja kita undang. Yang saya hormati para dewan guru dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya yang dapat sehingga kita dapat kumpul di aula yang kita cintai ini. Dan tak lupa, marilah kita sanjungkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Agar acara pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta seri tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita Amara Angelia dan Yuanis Artanti. Kepada Amara Angelia dan Yuanis Artanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang
mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benar Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidak menambah kepada mereka kecuali iman dan takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amara Angelia dan Yohanis Artati. Semoga kita yang mendengarkannya diberi syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Masjidiyah Mahmudiyah, yaitu Umi Hidayatul Nasara SPD. Kepada Umi Hidayatul Nasara SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan yang sangat luar biasa sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di aula kita yang tercinta ini. Salawat dan salam tidak lupa kita tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berada di sini mendapatkan syafaat beliau min akhir amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita yang sengaja kita undang pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Hakim SPSD ini. Yang saya hormati dan seluruh Dewan Guru Masjid Jamiah Mahmudiyah, dan yang saya sayangi seluruh anak didik kami yang berhadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah dari hari pertama sampai hari ini ya, dengan giat menyiapkan segala sesuatu yang memang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Mungkin Bapak Ustadz ada sedikit kebingungan kenapa di sini gurunya semuanya ibu-ibu ya Pak ya. Karena memang ini ciri khas Mas zamannya Pak. Hampir 100% gurunya adalah perempuan. Nah yang di sini kalau kekuatan kita adalah kekuatan ibu-ibu memang Pak. Jadi harap dimaklumi. Mungkin tadi saya mohon maaf juga kepada Bapak Ustadz di sana sini dalam arti kata penyambutan Bapak yang nyambut juga mungkin perempuan ya Pak ya. Nah jadi harap dimaklumi, memang beginilah kesederhanaan kami di sini Pak. Jumlah siswa-siswi kami juga memang tidak banyak Pak. Nah tapi insya Allah kami di sini tetap semangat, segala kegiatan acara besar agama Islam ini tetap kita laksanakan walaupun 2 tahun belakangan agak vakum gitu ya Pak, karena keterbatasan situasi dari pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan untuk hari ini dan seterusnya wabah ini berlalu dari hadapan kita. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini untuk penyediaan tempat atau fasilitas dan sebagainya itu mungkin kurang pas di hati ya, karena memang inilah yang dapat kami sediakan. Mungkin ini saja kata-kata dari saya. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari saya. Akhirnya saya ucapkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mukhtar MS. Kepada Bapak Dr. Haji Muhyiddin Mukhtar MS, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan dan bisa bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada mengenali Allah dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ustaz kita yang sudah berhadir di sini, Ustaz Mahalli Hakim SD SPDI, mungkin alumni dari sini ya. Bapak pengawas ya, Bapak Ubaidillah yang sudah hadir di sini. Nampaknya anak-anak kita ini cerdas ini ya, matanya bersih ya, sering membaca Al-Quran apa ini ya. Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi, ya Anda harus cinta Al-Quran. Kenapa ceritanya Al-Quran dan hadis itulah pokok ajaran kita. Kalau sudah Al-Quran dan hadis kita pelajari dengan baik, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Oke, ini masalah yang harus kita perbaiki, disiplin diri. Katanya kalau kita disiplin, ya orang disiplin lah orang yang bakal menjadi orang in the future. Discipline is very important to make you a better life in the future. Kalau Anda disiplin, maka ada harapan, Anda punya harapan baik di masa depan. Karena agama itu disiplin. Kita perhatikan Nabi dari makannya, potong kuku ini disiplin. Hari Jumat, kalau hari lain tak dapat pahala. Jadi disiplin sangat penting. Jadi itu juga saya kira disiplin. Jadi bagi anak-anak yang tercinta, sebelum Umi atau Bapak Guru masuk ke kelas, perhatikan lantai itu. Kalau ada kutip aja. Jadi senang guru kita. Wah, Masya Allah. Anak-anak disiplin, guru datang sudah teratur. Begitulah caranya. Karena ilmu tersebut tidak semua datangnya dari kita belajar. Kadang-kadang diberi Allah apa namanya hidayah ya. Mudah kita belajar itu, mudah masuk. Kenapa? Terutama sekali orang tua kita. Orang tua itu berperan harus sabar di rumahnya anaknya. Anak-anak sekalian, kalau Anda betul-betul menghargai guru dan orang tua, keberkahan ilmu itu ada. Banyak orang yang tak berkah ilmunya. Habis sekolah tak tahu apa-apa dia. Ini nggak berkah namanya. Tapi begitu diajarkan guru satu juz, kita bisa baca 10 juz. Macam kita membaca, ini namanya saktah di sana kata guru. Saktah ada 3. Di Yasin ada, di mana lagi? Surat Ayyuwajah Qayyimah itu ada. Ini kan saktah. Kadang-kadang orang tak tahu bahwa itu harus berhenti sebentar, ada 2 harakat baru kita laksanakan. Ada ma wa'ala rahman, itu saktah. Ini juga harus kita pelajari. Saya kira demikian, mungkin ya hal-hal yang positif diambil. Kalau ada yang tidak baik, itu memang tidak mampu saya menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang positif silakan diambil, mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari yang biasanya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan Ketua OSIM yaitu Muzaki Zauzan. Kepada Muzaki
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikannya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam tetap tercurahkan kepada kasih Allah, bertinggal Habibullah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah. Ia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Mas Jamaiyah Mahmudiyah, yang saya hormati Bapak Al Ustaz yang saya hormati Kepala Sekolah Mas Jamaiyah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua kata. Saya di sini mewakili Ketua OSIS dan juga mewakili Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berantisipasi untuk membantu menyiapkan acara yang akan kita buat hari ini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sudi kiranya hadir dalam acara ini. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ustadz apabila dalam penyambutan kurang tepat di hati. Dan juga saya memohon maaf apabila ada makanan yang kurang tepat, dan mungkin ini saja yang dapat kami sediakan untuk Bapak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kata-kata yang kasar, mohon dimaafkan, karena saya memanglah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Tak ada laut yang tak berombak, tak ada gading yang tak retak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti batu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Kau seorang Rasul kekasih Allah dan suri tauladan bagi kami para pemuji. Tutur kata yang lembut menyentuh meligai hati. Perawakanmu yang indah membuat sang rembulan pun jatuh cinta kepadamu. Ya Rasulullah, betapa rindunya kami kepadamu yang hanya bisa mendengar kisah teladanmu, namun tak dapat melihatmu. Ya Rabbi, sampaikan salam rindu ini kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Makin kecil suara Ustaz, makin besar jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. وقال الله تعالى في سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini Allah pertemukan kita dalam suatu acara yang mulia, yaitu peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan peringatan ini semakin besar, semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah
yang selalu bersemangat dalam menegakkan ajaran agamanya, melanjutkan risalah dakwahnya, dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi ashar." Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat untuknya 10 kali. Begitulah penghargaan Allah yang luar biasa kepada kita umat Rasulullah yang gemar berselawat untuk Rasulullah. Dan ini merupakan pembuktian cinta dan identitas kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini beserta keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita akan bertemu Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Yang saya muliakan orang tua kami, Bapak Ketua Yayasan Jamiah Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Muhizar Mukhtar MS, yang kami muliakan orang tua kami, Bapak Pengawas Yayasan dan Bapak Ubaidillah, yang kami muliakan Ibu Kepala Madrasah Aliyah Jamiah Muhammadiyah, seluruh para asatizah. Ya, ini adalah benteng umat. Jadi ibu itu adalah bentengnya umat. Jadi kalau hari ini di Aliyah didominasi oleh kaum mak-mak, ya, walaupun ada yang masih single mungkin ya, ini sebenarnya pengaruhnya lebih besar terhadap semangat anak dalam belajar, semangat anak dalam beradab, dan seterusnya. Dan yang saya banggakan, adik-adik Ustaz, apa kabar hari ini adik-adik Ustaz? Kalau ditanya kabarnya maka jawabnya seperti ini: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tapi supaya lebih mantap, pakai gerakan. Pakai gerakan. Bisa kira-kira ikutin? Ya, anggaplah ini sebagai oleh-oleh untuk pulang ke rumah. Nanti kalau ditanya mamanya, apa kabar nak? Ya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bagaimana gerakan tangannya? Begini. Ustaz praktekkan ya. Ikuti sama-sama nanti. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Bisa nggak gitu? Tapi jangan separuh hati ya. Jangan separuh hati. Kita coba ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Cuma jangan tinggi-tinggi kali. Nanti ada yang bawa di samping. Apa kabar adik-adik? Banyak yang ikutin. Nampak kali gengsi. Ya. Baik, hari ini diberi kesempatan untuk bertausiah. Ustaz, tausiahnya di depan aja, nggak pakai podium. Takut yang nampak cuma pecinya saja. Ya, depan ini ya. Nah, jadi kalau tadi banyak yang nyanyi, Ustaz mau nyanyi dulu. Ya, jadi ini kita nyanyi, tapi ini nyanyinya nyanyi jadul. Apa itu jadul? Zaman dahulu. Zaman Ustaz kecil ada juga nyanyi tentang Rasulullah. Mau dengar lagunya? Begini. Muhammad utusan Allah, lahirnya di kota Mekah, ayahnya nama Abdullah, ibunya nama Aminah, lahirnya di tahun gajah, jahiliyah nama zamannya, manusia sembah berhala,
ciptaan tangan mereka. Saya tidak tahu siapa pencipta lagu ini. Yang jelas Wahyu saya dulu yang suka nyanyikan. Jadi Ustaz hafal. Baik, bercerita tentang kisah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan bercerita tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Kita akan berbicara tentang sejarah perjuangan Rasulullah dan kesuksesannya dalam membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah ini tidak hanya wajib dikenal oleh umat Islam, tapi wajib dikenal bagi siapa yang mau menjadi pemimpin-pemimpin besar di dunia. Tidak hanya wajib dikenal oleh umat Islam, tapi wajib dikenal oleh semua manusia yang ingin menjadi pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang. Makanya seorang ilmuwan Amerika bernama Michael Hart di tahun 1970-an itu pernah membuat sebuah buku yang bestseller, sampai sekarang masih terus dicetak. Judulnya adalah 100 The Most Influenced Person in the World. Judulnya adalah 100 orang-orang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart ini adalah seorang Nasrani, tapi dia ilmuwan, sehingga dia objektif dalam menilai seseorang. Maka dari 100 tokoh berpengaruh di dunia, nama Muhammad bin Abdullah berada pada urutan paling teratas, di nomor pertama. Bahkan Nabi Isa Al-Masih itu jauh di bawah. Maka apa yang menyebabkan Rasulullah SAW tidak hanya dicintai umat Islam, namun dicintai oleh semua manusia yang benar-benar objektif dalam melihat sejarah. Maka hari ini inilah kita kupas hari ini. Karena ada pepatah Melayu yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak jadi kenal ya. Ustaz tanya dulu, tadi sudah disampaikan kisi-kisinya. Siapa nama ayah Rasulullah? Kurang semangat. Siapa nama ayah Rasulullah? Siapa nama ibunya? Siapa nama istrinya? 12 lagi. Kenal ya? Yang kenal cuma Khadijah dengan Aisyah. Padahal istri Nabi itu ada 13. Siapa nama kakek Rasulullah? Abdul. Siapa nama neneknya? Nyonya Abdul Muttalib. Ternyata nama nenek Rasulullah itu adalah Fatimah. Nama nenek Rasulullah itu ternyata namanya adalah Fatimah. Jadi ada beberapa buku sekarang. Sekarang ini kan penyusun sejarah kehidupan Rasulullah banyak. Kalau yang paling terkenal di kalangan siswa dan mahasiswa itu adalah karangan dari Muhammad Hussein Haikal. Itu yang kita pakai. Tapi banyak sekarang ada karangan dari Syekh Abdurrahman Safiur Rahman Mubarakfuri dari India. Bahkan sekarang ada lagi disertasi dari Dr. Abdul Fattah As-Samad yang disertasi menjadi buku. Maka kita harus kenal dulu keluarga Rasulullah. Makanya hari ini ibunda sekalian yang punya anak kecil, udah nggak usah lagi pakai buku-buku dongeng Cinderella, ya kan, Pinocchio. Bacakan aja kisah Rasulullah ini setiap malam. Bacakan kisah Rasulullah ini setiap malam sampai habis. Baru nanti dilanjutkan dengan kisah-kisah sahabat.
Hari ini kita belajar mencintai Rasulullah dengan maulid. Maka maulid ini jangan setahun sekali kita adakan. Setiap malam buku-buku yang kita baca setelah buku pelajaran kita kembali ya, melihat bagaimana besarnya beliau Rasul. Tadi sudah disampaikan Rasulullah lahir itu di tahun gajah. Kenapa di tahun gajah? Karena pada saat itu ada panglima dari Ethiopia, ya, orangnya hitam besar, tinggi, hitam, matanya merah, giginya kuning. Rata ada Pepsodent waktu itu kan? Belum ada Pepsodent waktu itu. Mau menghancurkan Ka'bah karena rasa bencinya terhadap Ka'bah itu. Kenapa dia benci? Dia tengok banyak kali orang Arab yang berhaji ke Mekah. Ya, berhaji ke Mekah ini sudah seperti destinasi wisata, ya kan? Maka dia buat juga tandingan Ka'bah di Habsyah sana, di Habasyi. Namanya Al-Qulais. Kalau hari ini peninggalannya masih ada. Al-Qulais ini seperti Ka'bah, lebih besar, lebih tinggi, bahkan lebih mewah dan lebih indah. Kalau Ka'bahnya dari batu, maka Al-Qulais ini dari emas dindingnya. Lantainya dari perak dan pondasinya itu dari kayu cendana. Begitu hebatnya Al-Qulais ini, itu pun nggak ada orang mau beribadah ke sana. Ya. Namanya bukan rumah Allah. Ya. Maka berapa bulan kemudian Rasulullah lahir. Rasulullah lahir inilah menjadi titik balik, ya, perubahan dari zaman jahiliyah, ya, minaz zulumat ilan nur. Banyak yang berubah. Ya. Dukun-dukun dah tak laku ketika Rasulullah lahir. Karena setelah Rasulullah lahir, berita-berita dari dukun ini udah gak ada yang pas lagi. Prediksi bola udah gak jelas. Ya. Kenapa? Karena jin udah gak boleh lagi naik ke atas. Kalau mau naik dia dipanah dengan panah api. Jadi di masa kehidupan Rasulullah ini kita bagilah menjadi beberapa fase kehidupan. Yang pertama, masa kanak-kanak. Ketika usia Rasulullah lahir sampai usia 12 tahun. Kita anggap itu sebagai masa anak-anak. Kita pasti semuanya sudah mendengar bahwasanya Rasulullah itu yakin ketika masih dalam kandungan. Itu sudah Allah takdirkan agar Rasulullah SAW mampu mencetak prestasinya tanpa embel-embel nama ayahnya, tanpa embel-embel nama ayah. Hari ini kan kita banyak orang nengok prestasi kita karena ayah. Wah, ini kan anak si bola nih. Padahal anaknya yang berprestasi, tapi yang dapat nama ayahnya, mama. Padahal mamanya pun yang lebih banyak ngajarin. Anak bapak paten kali ngajinya. Padahal mamanya ngajarin, ayahnya nonton TV di rumah. Ya kan? Rasulullah itu ditakdirkan yatim itu ada ibrah sama kita. Kemudian Rasulullah lahir hanya beberapa hari mampu disusukan oleh Aminah. Rasulullah itu 3 hari cuma bisa disusui oleh Aminah, kemudian disusui oleh hamba sahayanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Nggak tahu ya. Abu Janda tahu ya? Abu Janda yang di media sosial itu. Maka disusui oleh hamba sahayanya Abu Lahab bernama Su'aibatul Aslamiyah. Baru kemudian disusukan lagi oleh Halimatus Sa'diyah dari suku Hawazin yang tinggalnya itu di dekat Taif, sekitar 160 km dari kota Mekah. Orang Hawazin ini, Bani Sa'ad ini memang sering mereka ke Mekah itu untuk menyusukan anak-anak orang Mekah, kemudian mengambil upah. Nah, kenapa sejarah tentang menyusui ini masuk juga di dalam sejarah kehidupan Rasulullah? Ini bukan tidak ada maknanya. Hari ini Bu, mohon maaf. Nah, ini untuk adik-adik ustadz yang akan menjadi calon-calon ibu. Kalau anak kita mau sehat, anak kita mau kuat,
anak kita mau baik akhlaknya, kasih susu manusia. Jangan kasih susu lemah. Betapa banyak hari ini orang yang tidak mampu menyusukan anaknya, ambil alternatif pakai susu formula. Padahal Islam sudah mengajarkan, tak sanggup kita menyusukan anak kita, susukan kepada orang lain. Jatahnya berapa lama? 2 tahun, bukan 2 hari. Takut nanti tak sayang lagi suami, usah susukan anak. Itu bahaya. Makanya anak-anak kita lemah. Anak-anak kita ini tidak hanya lemah secara fisik, hari ini lebih lemah dari mentalnya. Dulu Bu, masa saya sekolah, kalau guru datang, kami itu siap begini. Siap. Tidak ada yang main-main. Sekarang kita masuk ke kelas, anak udah lari atas meja. Macam Naruto tadi, larinya di atas meja. Makanya dengan begitu banyak model pembelajaran sekarang, anak-anak kita makin parah. Ini tantangan. Kenapa? Ternyata dari kecilnya kita tengok dulu. Susunya, susu ibu atau susu sapi. Maka kemudian disusukan sama Halimatus Sa'diyah, bahkan dibawanya ke kampungnya di Bani Sa'ad. Nah, ini juga memberikan ibrah sama kita. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Halimatus Sa'diyah ini adalah seorang ibu yang sangat penyayang. Anaknya banyak, tapi ia mampu untuk memberikan kasih sayang itu secara adil. Mekah itu gurun pasir yang tandus. Orang-orang yang hidup di Mekah itu adalah orang-orang yang keras. Maka ketika sampai ke Taif, sampai ke Bani Sa'ad tadi, Rasulullah ini bisa melihat pohon, melihat rerumputan, hatinya itu lembut, hatinya itu lembut. Makanya kita, kalau mau anak kita lembut itu, sebenarnya lebih banyak lihat-lihat yang hijau-hijau. Makanya orang-orang desa itu hatinya itu lembut-lembut. Nggak tahu sekarang ya kan? Teorinya orang-orang desa itu hatinya lembut. Karena itu tadi lingkungan sangat mempengaruhi. Maka kemudian ketika usia 5 tahun, Rasulullah dalam belayan Halimatus Sa'diyah sampai 5 tahun Bu. Kenapa 5 tahun sampai 5 tahun di tangan Halimatus Sa'diyah? Karena ketika Rasulullah dibelainya, dipeliharanya, kehidupan Halimatus Sa'diyah berubah. Kambing-kambingnya gemuk, tanaman-tanaman di sana tumbuh subur. Rasulullah ini membawa berkah. Tak mau dia Rasulullah ini balik ke rumahnya. Tapi pada suatu hari, anak Halimatus Sa'diyah ini melapor, "Mak, Muhammad kena culik, Mak." Kalau sekarang kita dengar berita macam itu, takutlah ya kan? Dibelah dadanya sama 2 malaikat, diambil hatinya, kemudian dibersihkan darah hitam dengan menggunakan air Zam-Zam bejananya emas. Jangan ditanya siapa dokternya, bagaimana cara membelahnya, bagaimana cara menjahitnya, Allahu a'lam. Tapi Rasulullah sehat-sehat saja. Tapi karena merasa sudah tidak aman, dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Sampai di pembelahan Aminah hanya 1 tahun. Makanya hidup Rasulullah ini lebih banyak dukanya daripada sukanya, lebih banyak sedihnya daripada gembiranya. Ketika di usia 5 tahun, ibundanya Aminah pun mengajak Rasulullah ini berziarah ke makam ayahnya. Setelah berziarah, sakit, meninggal dunia. Tak sampai setahun bersama maknya, meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya tadi? Lemas sekali. Kalau kakek Upin Ipin, siapa kakek Upin Ipin? Kalau kawan Upin Ipin yang jual ayam goreng, ini kita lebih semangat dengan cerita Upin Ipin daripada cerita Nabi, ya kan?
6 tahun itu usia yang sangat belia, belum lagi masuk SD itu 6 tahun. Tapi sudah dipelihara oleh seorang pemimpin Quraisy yang terkenal bijaksana, namanya Abdul Muthalib. Kemana-mana Abdul Muthalib pergi, Nabi Muhammad ini dipegang tangannya, diajak kemana-mana, menyelesaikan masalah orang-orang Quraisy. Rasulullah dipangku. Maka Rasulullah belajar tentang leadership, tentang kepemimpinan. Tak lama 2 tahun meninggal kakeknya, dipelihara oleh Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Yang di belakang siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah ini ada 10. 2 dari 10 ini masuk Islam. Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Yang 8 ini ada 1 yang paling disayang Nabi, namanya Abu Thalib. Bahkan di beberapa riwayat lahirnya Rasulullah itu di rumah Abu Thalib. Maka dipelihara oleh Abu Thalib di usia 8 tahun. Itu banyaknya pamannya yang mampu dalam hal finansial, yang kaya, tapi Rasulullah pilih Abu Thalib. Ini juga memberikan ibrah sama kita. Rasulullah itu dari kecil motivasinya, misinya bukan harta, bukan yang lain-lain. Kesederhanaan itu sudah jadi ciri Rasulullah SAW. Makanya hari ini, ya ada Ustaz sekalian, kita tugasnya sebagai generasi muda tidak lain tidak bukan adalah menuntut ilmu, belajar dan terus belajar. Maka insya Allah 10 tahun yang akan datang, adik-adiklah yang menggantikan guru-guru kita di sini. Adik-adiklah yang menggantikan ustaz-ustaz kita. Adik-adik yang menggantikan muazzin-muazzin kita, ulama-ulama kita. Tapi belajarnya harus dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari banyak-banyak ilmu, kita nggak jadi generasi apa-apa di masa yang akan datang. Maka intinya Maulid ini membuat kita semakin sayang kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai idola yang tak tergantikan. Tapi kalau kita mau sayang, mau cinta, medianya kita harus kenal, tahap-tahapnya kita harus kenal. Maka hari ini jangan lelah untuk terus mempelajari kehidupan Rasulullah. Maka ketika kita sudah sangat kenal dengan beliau, perjuangannya dengan para sahabat, maka yakinlah itu akan menjadi sebuah motivasi, ya, menjadi sebuah memori yang akan masuk ke dalam kepala kita, dan insya Allah akan menjadi sebuah pembiasaan dan akan menjadi karakter di masa yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atas kegiatan yang kita laksanakan pada pagi menjelang siang ini, mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kecil kita, kekhilafan kita mungkin selama acara ini Allah maafkan dan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم يا الله كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penampilan hadis dari kelas 12 IPS yang dibawakan oleh Billy Berlian. Kepada Billy Berlian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdati min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langsung saja berdiri saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa hadis. Hadis pertama yaitu tentang segala perbuatan itu diawali dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw ila amratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu diawali dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya sebatas mana yang ia niatkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Hadis yang kedua, rukun iman, Islam dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istara alaina rajulun syadid wa yadisya bisadid syawadi syari la yura alaihi asar safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala fagizai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajji baiti in istata'ta ilaihi sabil. Qala sadaqta fa ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil lisan. Qala anta ta'budu ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anil sya'ah. Qala mal mas'ulu an habi a'lamu minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lal amatar bataha wa anta rabubatal alatar ri'a asya yatatawaluna fil bunyan summan tarak kepala bismalian summa qala ya Umar atadri man sa'il qultu Allah sallallahu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Riwayat Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang menggunakan pakaian sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami mengenalinya. Sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah dan dia menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Seraya berkata, ya Rasulullah, beritahulah aku tentang Islam. Nabi SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji jika engkau mampu. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Kami semua heran, dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu orang itu berkata lagi, beritahukan aku tentang iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Lalu orang itu berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka dia yang akan melihat engkau. Lalu orang itu berkata lagi, beritahukan aku tentang kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu orang itu berkata lagi, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Nabi bersabda, apabila seorang budak wanita melahirkan tuan, dan jika engkau melihat pengembala yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Lalu aku diam sejenak. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama. Hadis riwayat Muslim. Sampai sinilah hadis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada